Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Summa amma ba'du. Sebutin kaula muljaaken satejana para kiai dari jajaran Mustasyar, Suriah maupun Tamfidiyah PCNU Babian. Wabil khusus semulja Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Ismail, para kiai, Pak Kiai Syarif, Kiai Musajjad, Kiai Nasiruddin, Kiai Abdul Haris, Kiai Abdul Hisham, Kiai Masyudi, Kiai Rofi'i, Kiai Fatoni, Kiai Ahmad Sodik, Kiai Muniri, Kiai Aziz, setujana para kiai sehadir, serta bisa bula sebutakan situng-situnganna ki wabil khusus juga sahabat Nabula Kusirfan selaku tuan rumah edinto, teman-teman dari pengurus MWJ NU Tambak sebutin kaulah hormati, kanca-kanca santri baik santri putra maupun santri putri saya bula banggakan, saya bula cintai. Alhamdulillah pada kesempatan malam mungkin kita bisa kembali hadir dalam kegiatan bulanan Kipunika Manakiban yang dilanjutkan dengan kajian kitab Fathur Rabbani oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang pada pertemuan yang lalu Kiai pun maca sampai untuk kitab se lamba di halaman 11 ki. Untuk kitab se baru se syarah nanto halaman 66. Ki sapurana ki kali pertemuan bula absen ki depan al hajarna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam tanawalil aqsama biyadiz zuhdi la biyadir raubah. Laisa may ya'kulu wa yabki kaman la ya'kul wa yadhhak. Wahai gulam, wahai pemuda, beliau edinto saya khitab walaupun adalah gulam tapi ento meliputi gulam baik setua maupun sengoda. Karena kita ketahui murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ento nyabeni pemuda tok, tapi juga banyak dari kalangan orang-orang sesepuh. Jadi beliau edinto mengkhitab kalaban ya gulam itu adalah dimaksudkan walaupun tua dari segi umur tapi semangatnya tetap semangat muda. Karena gulam itu kan saungguna lebih ke arah sifat. Pada dalam Quran ketika nyebutakan orang lalaki, dalam bahasa Quran kadang dibahasakan kalaban zakar, kadang dibahasakan kalaban rojul. Seperti halnya orang bebini terkadang dibahasakan kalaban unsa, kadang juga dibahasakan dengan nisa. Napa bidana mungkin antara kita masuk ke pembahasan beliau untuk napa bidana antara rojul kalaban zakar? Mun rojul mun zakar untuk lebih ke arah jenis kelamin. Tapi mun rojul untuk lebih ke arah sifat. Dengan kata lain bahwa sakabina orang lalaki pasti zakar. Tapi tak sakabina orang lelaki adalah rojul. Wabinahumana apa wabinahumana? Salah satu contoh pada saat Allah menjelaskan tentang bahwa rojul itu adalah sifat. Allah nyebutakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tak menyebutkan az-zakaru qawwamuna 'alan nisa. Karena
tak sakabina orang lalaki ento memiliki sifat rujulah, karena rujulah itu adalah sifat kesatria, tanggung jawab, mengayomi dan sebagainya. Kemudian sebab ini menunjukkan beda perbedaan antara antara unsa kala benisa. Munisa ento adalah jenis kelamin. Unsa pangapura. Unsa ento adalah jenis kelamin. Sedangkan munisa ento adalah sifat. Salah satu contoh ketika dalam surat An-Nisa kadiriki. Coba pasangan ketika nyebut rojul maka sebut nisa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu sifat. Sedangkan ketika membicarakan jenis kelamin dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha dinto. Karena mun dzakar ento pasanganna untha. Tapi mun rajul pasanganna nisa. Karena nisa ento ulama nyebutaken beda berasal beda mengatakan satu kata dengan kata insan. Insan to kan mun kita telisik dalam kamus ada kalanya berasal dari kata nisyan karena minusanto adalah sebagai tempat sering kalopai. Beda selebih dalam boleh pembahasannya insan ento dari asal kata al-uns, yaitu merasa damai tentram dengan Tuhan. Maka orang bebini tak sakabina orang bebini adalah nisa, tapi mun sakabina orang bebini pasti unsa. Karena unsa itu adalah jenis kelamin, sedangkan nisa itu adalah sifat. Nah, pada kala bendinto, ya gulam edinto adalah sifat, lebih ke arah sifat, benih kepada usia yang dikhitab oleh beliau. Namun khunsa lanto wa ma bainahuma niki lanto. Wa bainahuma iki. Tanawalil aqsama biyadiz zuhdi la biyadir raghbah. Ambillah bagianmu, cepon beliau, dengan tangan zuhud, bukan dengan tangan rakus, bukan dengan tangan keinginanmu. Artinya itu merupakan cara tarbiyah yang diberikan oleh Sidna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada murid-muridnya. Sesopaja'a ayyakuna hayatahum lillah. Sopaja'a odi nanto sakabina orientasina adalah Allah. Ingana Imam Abul Hasan Asyadzili kan ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, ya Imam madza turid? Wahai Imam napi seikat turai panjenengan? Nabi jawabannya beliau, uridu alla urid. Eson teroh tak andi apa nggak teroh? Uridu Allah urid. Dan jika aku punya keinginan, saya pun beliau, aku berharap mudah-mudahan keinginanku sesuai dengan keinginannya. Atau debuna Al-Imam Abul Hasan As-Sadili. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dinto juga demikian. Beliau mendidik, mentarbiah para muridin dengan sifat zuhud, la biyadir raghbah, bukan karena pangatrona kita, bukan karena hududun nafsi kita. Laisa may ya'kul wa yabki kaman la ya'kul wa yadhhak. Tentu tidak sama antara orang yang makan sambil tertawa, cek pun beliau, dengan orang yang makan sambil menangis. Kita beri tidak sama orang yang makan sambil menangis dengan orang yang makan sambil tertawa. Artinya apa itu? Kenapa arah nasidna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menggunakan kalimat itu? Artinya beda orang semakan nanto adalah karena memang li ajlil ibadah, li ajlil faqah. Istirahatna tedungna li ajli nape? Li ajli istirahatil badan, bukan li ajli tana'um. Maka seperti Al-Imam An-Nawawi, mun kita baca di manaqibna beliau. Beliau walaupun umurnya sekitar 40-an, beliau latih begel dunya. Tapi Pak Loran iki kancak pun kinten mun tak bengal abini rojul iku. Imam Nawawi itu. Imam Nawawi itu tak abini tapi rojul. Bahkan pada kitab Asmanah nape? Al-Ulama Ul-Uzzab. Para ulama jomblo lu pada. Kitab khusus nerangaken para ulama sajik naudin itu menjomblo. Di antara sebutaken di dalam Al-Imam An-Nawawi. Jadi
terpatahkan argumen Pak Lurani gila. Bahwa untuk bengal bine ku bener rajul. Itu Imam Nawawi. Saya rasa bengal mengatakan Imam Nawawi itu bener rajul. Imam Nawawi itu beliau saking nape dalam ngesebekna nyaris tidak ada yang lewat dengan sia-sia. Makanya beda ulama dari India nulis kitabnya mana Qimatud Zaman Indal Ulama. Sampai mereka disan menceritakan tentang kisah Imam Nawawi itu, Imam Nawawi beliau tak pernah tedungnya mana marobun itu tak pernah. Beliau tedung nanto nyamun tak tedung. Begitu bangun enggak orang kehilangan emas, langsung. Mun kita kan nanten gitu. Jadi atau menggambarkan bahwa istirahat na tedungna karena nape? Karena betul-betul untuk mengistirahatkan badan benih untuk liajli hududin nafsi. Kulil aksama wa qalbuka ma'al haqqi azza wajal. Makanlah kata beliau, maka bagianmu akan tetapi hatimu hendaknya selalu bersama Allah. Makanna, madengna, mengambil bagian rizkina ento adalah li ajlillah wa laisa li ajlil hawa. Karena Allah bukan karena semata keinginan. Fa innaka taslamu min syarriha. Jika demikian, maka engkau akan selamat dari kejahatan. Nah, soalnya apa? Soalnya mengambil bagian tersebut dengan Allah, bukan dengan bagian diri. Nah, idza akalta min yadit thayyibi kana khairan min an ta'kula wahdaka ma la ta'lamu aslahu. Oke. Idza akalta min yadit tabibi. Ngapura. Idza akalta min yadit tabibi kana khairan min an ta'kula wahdaka ma la ta'lamu aslahu. Jika engkau memakan dari tangan seorang dokter. Saya maksud dokter dinto oleh beliau adalah tabibul qulub. Dokter hati. Para murabbin, para mursyidin. Apabila engkau memakan dari tangan seorang dokter, maka itu lebih baik kepadamu daripada engkau memakan sendirian yang tidak tahu asalnya dari mana. Karena apa? Seorang mursyid, seorang murabbi, seorang tabib, yakni tabibul qulub atau tabibul arwah, mereka di dalam setiap tasarrufatnya itu adalah mengandung unsur tarbiyah. Bahkan itu sendiri pernah terjadi kan kepada Sidna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Situng bakto Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan kadetengan sanape tamu itu, telok tamu. Sesitung apuasa, sede dua na apuasa tapi mabetal. Senape statusna dari tatelok tamu sede tengen to puasana kabeh puasa sunat. Tatelok na orang ento sing adaju senamui ka Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niatna pada niat dari compokna adalah niat untuk mengambil tarbiyah dari beliau. Bukan sekedar untuk ambil tabarruk, tapi untuk ambil tarbiyah, untuk ambil pendidikan, untuk ambil tarekat lah gempanganna. Ketika napak karomahna Sidna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang karim, orang loman, maka esaji. Pada saat esaji, sede dua orang entoh mabetal puasan. Sedangkan sesitung masih bersikukuh pada pendirian. Nah, bahkan oleh Sidna Syekh ketika epa maju deran nanto, kita tetap bahkan mengungkapkan bulan puasa. Saya pun Syekh Abdul Qadir Padang. Nah, itu bulan puasa atau mungkin hari Senin. Padang. Nah, akhirnya nabe. Kemudian saya pun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani benarea maske puasa laki abesaken akhirnya muntak suul khotimah. Keluar ucapan seperti itu dari lisan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anapi beliau bilang demikian karena seorang nih gelak tamu saya situng ento bener kok ajak kita dinto bentorakan kalaben syariat longki karena tarekan itu kan sabenderna merupakan pendalaman dari syariat karena dinto adalah ingin mentarbiyah beliau.
Kita seringkali ibadah memang secara dasar-dasar syariat bener, tapi ki mencokol edelematen to penyakit-penyakit justru bahayanya lebih raja. Ingatin toh, nyampaikan bulan puasa kan ingin menampakkan bahwa dia orang ahli soim. Entos ingin diruntuhkan oleh beliau. Maka sampai beliau keluar ungkapan, saya nggak benar lagi ya, tak kira mati buat kecuali suul khotimah. Akhirnya sede dua selalu kenyang, tangki ge selamat. Sede dua entah oleh kenyang ki. Kemudian oleh tarbiyahna Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedangkan saya situng entah, saya bersikukuh dalam puasana, padahal lesoro kasih Abdul Qadir Al-Jilani ini gila. Maka betul di akhir hayatna orang entah mati dalam keadaan tidak membawa iman. Dan entah. Nan, engke entah puasa sunat ki. Iya, mun Ramadan. Puasa sunat dan ngabes sera senyoro. Nah, itu senyoro Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Entah. Jadi coba edin to dua nih gila santre sede dua anto sede dateng kan madeng ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Entah arahna nggih yaitu idza akalta min yadit tabib, jika engkau makan dari tangan seorang dokter, khairon min an ta'kula wahdak ma la ta'lamu aslahu, itu lebih baik daripada engkau makan sendiri yang tidak tahu asalnya dari mana. Artinya ketika dihidangkan oleh beliau, itu kan mesti halal. Nah, nape boleh seorang wali saya menghidangkan. Terdapat keberkahan di dalamnya. Maka beda ungkapan mentoh, idza jalasta ma'al ulama fahfaz ala lisanik. Jika engkau duduk di hadapan ulama, maka jagalah lisanmu. Wa idza jalasta indal auliya fahfaz qalbak. Tapi jika engkau duduk di hadapan seorang wali, jaga hatimu. Jaga lintasan hatimu. Jaga cek sampai nabi boleh sampai buruk sangka. Sampai buruk sangka maka akan terhalangi untuk nape liyasumma raihatal wilayah, akan dihalangi untuk mendapatkan aroma-aroma kewalian. Ya tak benar mengatakan kita langsung serta merta diwalin, dan minimal kita ento nape nyimbau mendapatkan aroma kewalian dari akhlak wilayah. Ma aqsa qulubukum, betapa atos atena beuk nagapi pun beliau. Betapa keras hatimu, al amanatu qad dhahabat min bainikum, karena amanah itu nampaknya telah hilang dari antara kalian. Amanah saya maksud dinto adalah semuanya. Amanah baik harta, jabatan, bahkan amanah saya paling berat bagi kita nape? Saya 24 jam untuk diperhitungkan apa? Amanah saya paling raja, nafas. Amanah saya paling berat itu adalah nafas. Makanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau nulis kitab Asmanah napa? Qimatul anfas indas sufiyah. Imam Junaid Al-Baghdadi nulis kitab yang mana Qimatul anfas indas sufiyah. Harga sebuah nafas bagi seorang sufi. Karena bagi seorang sufi entah zikirna bukan hanya sebatas munkitan, to kan maksimal lah 5 bekton to lah maksimal longgo gitu. Para sufiyun, para arifin billah, mereka zikirna benih sekedar 5 bekton to sangat standar minimal kita. Tapi zikirna bi'adadi al-anfas, yaitu dengan jumlah hitungan nafas. Makanya dalam salah satu metode dalam thariqah syatoriyah terutama entah edisan bedanya mana zikir nafas. Dalam tarbiyahna entah bedanya mana zikir nafas. Yaitu nape zikir nafas? Zikir dalam nafas, nafas dalam zikir. Metodena setiap thariqah entah beda-beda metodena. Dalam Naqsyabandi kalau ben dalam Qadiri, dalam syatoriyah entah beda-beda metodena. Entah lagi adalah wilayahna para mursyidin untuk memberikan tarbiyah tersebut kepada para murid-muridnya. Warahmatu qad dhahabat fima bainikum, demikian juga kasih sayang telah pergi dari di antara kalian. Padahal irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka rata-rata ulama salaf itu biasa. Sakitana, terutama para thalibul hadis, orang-orang yang menuntut ilmu hadis, sakitana belajar hadis sebanyak,
pertama kali yang diijazahkan secara musalsalan itu adalah hadis ento. Atau saya sebut kalaban al hadis musalsal bil awwaliyah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Ahkamus syar'i amanatun indakum. Hukum-hukum syariat itu adalah amanah pada kalian. Gunanya benih hukum syariat. Karena seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kita semua ini adalah mukhatab, dikhitab dengan dua hukum Allah. Peserta ujian Allah yang pertama yaitu peserta ujian hukum tasyri'. Itu terkait kalaban perintah larangan. Perintah akan puasa, perintah akan sholat, perintah akan haji, perintah akan zakat dan seterusnya dalam perintah-perintah syariat yang di dalamnya ada ahkamul yata'allaku fiha al-ahkam al-khams. Hukum-hukum yang 5 kita pelajari dalam usul fikih itu adalah ahkam atau ujian hukum tasyri'nya mana. Atau nyama lain namun bahasana Imam Ahmad Ibn Athaillah dalam At-Tanwir fi Isqatit Tadwir beliau menyamakan mengistilahkan sebagai ujian hukum taklif atau ujian hukum tasyri' yaitu terkait kalaban perintah kalaban larangan. Sedangkan yang kedua ada namanya ujian terkait hukum takwin, muningkila tasyri' terkait perintah dan larangan. Nomor kedua terkait ujian hukum takwin. Napi ujian hukum takwin yaitu terkait dengan ketentuan Allah, dengan ketetapan Allah. Senape dari dua ujian ento, baik ujian hukum tasyri' maupun ujian hukum takwin, ento memiliki standar kelulusan yang berbeda. Makanya dinto, anape kita ento mak perlu bertoriko. Anape sangkuna? Karena kita ento bukan hanya sekedar sebagai peserta ujian hukum tasyri'. Kita ento tak sakan sekedar perintah puasa, zakat, haji yang menjadi luar dari syariat, tapi kita juga mukhatab dengan batinis syariah. Sebagaimana badatu sawadharu zahiral itsmi wa batinah. Jauhilah oleh kalian zahir dosa dan batinnya. Menunjukkan berarti kan bada zahirul amal atau zahirul thawab wa batinuha. Contohnya mungkin salat. Salat itu kan secara syariat kita pelajari dalam Fathul Mu'in misalnya. Aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim, perbuatan, gerakan, ungkapan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu dalam konteks syariat. Tapi kita tahu bahwasana syariat itu benih hanya sekedar napenya mana aspek zahir, tapi juga kita dikhitab oleh Allah, dituntut untuk taat kepada syariat batin. Napi syariat batin? Mun syariat zahirna adalah sholat, syariat batin inti dari sholat adalah syukur. Artinya di samping kita diperintahkan sholat zahir, kita juga diperintahkan sholat batin, yaitu asyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tak bisa dipisahkan. Nah terkadang kan orang itu maftun, terfitnah, atau teruji kan dinto. Oh apa yang pokoknya lah ya, nggak ke pangeran lah nyebut, lah syukur, lah tak payah, sumpah jangan debit lah. Itu masalahnya dinto. Memisahkan berarti antara aspek zahir kalaban aspek batin. Padahal itu tak bisa dipisahkan. Pada kalaban nyer nyer itu mana bisa dipisahkan antara tambulu, kemudian apa sih paling luar? Sepet, tambulu, kalaban esena. Tak bisa. Antara syariat kalaban hakikat, yang ada menunjukkan. Syariat ibarat sepet luarna. Kemudian toriko ento ibarat tambuluna. Hakikat ento ibarat esena nyoreden. Nah, esena iya untuk began. Tak bisa mungkin mengatakan umpamana mungkin sepet ngocak amuljan son saya penting jangan sepet nyore delumna tak penting saya penting kok oleh cek saya katon keluar mungkin mau beli ka tubegan ka delumna benar ya mentah ada esone delumna tak ada harga nakean atau mungkin misalnya beli cek pun tubegan saya bode delum son saya berharga ya sepet tak berharga saya sepet luar nah bisa nggak jawab juga kaki mentah ada esone luar nah tak kira tadi tubegan tak bisa tak jaga. Nah, itulah ibaratnya antara syariat kalaban torikot kalaban hakikat itu satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Okay. Jadi kita mukhatab dengan hukum syariat, hukum tasyri' dan hukum takwin. Hukum tasyri' terkait kalaban perintah dan larangan, sedangkan hukum takwin terkait kalaban ketentuan Allah lah. Mungkin standar kelulusannya apa? Mun ujian hukum tasyri' atau hukum taklif ningkila
standar kelulusannya adalah ketika kita sudah mencapai takwa. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Entah mula kita napak katakwa, entah lampun dikatakan lulus dari segi ujian hukum tasyri' atau ujian hukum taklif. Tapi kita terkadang lah lulus ujian hukum tasyri'. Perintah larangan lah lakone. Tapi kita menentukan kita lulus ujian si kedua, yaitu ujian hukum takwin. Karena apa? Ujian hukum takwin, standar kelulusannya adalah kapan? Ketika kita sebagai hamba sudah mampu berserah diri kepada Allah. Jadi standar, karena kan kaitan dengan hukum takwin kan terkait kalaban ketentuan takdirna Allah. Orang yang dikatakan lulus ngadepe ujian hukum takwin, yaitu ngadepe takdirna Allah kapan? Ketika bisa berserah diri. Atau adalah hukum-hukum Allah yang bukan hanya hukum tasyri' tapi juga hukum takwin. Wa qad taraktumuha wa khantum fiha. Kalian telah meninggalkan itu dan kalian telah mengkhianatinya. Telah mengkhianati cintamu kepada Allah. Karena apa? Karena itu adalah perjanjian bainana wa bainallah. Ketika kita dibaiat oleh Allah, maka sangkuna baiat dalam tarekat ento, sangkuna kan benih baiat kita kala ben guru. Innama yubayi'unaka. Napa? Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang ngabaiat bakna wahai Muhammad ki. Cepon Allah itu adalah pada hakikatnya adalah mereka membaiat atau berbaiat kepada Allah. Nah, menunjukkan kita pada saat ambil thariqah dari seorang guru, walaupun katanya kita abaiat ke guru, tapi entah hakikatnya adalah abaiat ke Allah. Karena apa? Sebagaimana Kanjeng Nabi abaiat ke malaikat Jibril, abaiat ke Allah, menunjukkan para mursyidin, para murabbin, untuk baiat dari izin guruna sampai kepada maha guru Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian berarti sanad bai'ah itu adalah musalsal, nyambung ke Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kalian tinggalkan itu, cepon beliau, wa qad taraktumuha wa khantum fiha. Itu telah kalian tinggalkan dan telah kalian hianati. Cukup. Cukup nggih? Cukup. Nggih. Samanto saya bisa boleh sampaikan pangapura secara jera-jera boleh sampaikan tamana ka para sepuh. Nggih. Bedel kalero berlepotna nyon sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.